Teman-teman, kalau kalian masih ingat, aku pernah membahas tentang Kung Pao. Nah, waktu itu aku pernah bilang ya, kalau Kung Pao itu bukanlah DPS utama, tapi dia memiliki satu skill guys. Ini yang membuat dia cukup unik banget. Nama skillnya adalah Shifu Guidance. Nah, skill yang tetap aktif itu bahkan kalau Kung Pao-nya itu nggak kalian turunkan ke dalam battle. Nah, sekarang guys, ada update penting yang langsung ingin aku bahas ya. Nah, Kung Pao sekarang ini bisa evolve dan nama evolve-nya adalah Kung Fury. Dan untuk skill barunya guys, bukan cuma upgrade biasa guys, tapi skill ini yang bakalan mengubah value dari si Kung Pao ini secara signifikan. Nah, aku mau breakdown ya semuanya di dalam video ini, dari skill baru yang Kung Fury miliki, lalu juga untuk perbandingan sebelum dan sesudah evolve, lalu juga sampai ke komposisi tim yang terbaik untuk Kung Fury. Oh ya guys, buat teman-teman yang baru hadir di channel ini dan kalian ingin tahu info dan update rutin tentang Palmon Survival dan game mobile strategi lainnya, kalian bisa subscribe channel ini guys, dan ini gratis. Buat teman-teman yang belum pernah nonton di videoku sebelumnya, tenang aja, aku di sini akan recap secara singkat guys ya. Untuk Palmon Kung Pao itu adalah elemennya water dan dia termasuk tipe melee. Di sini dia memiliki dua skill utama, Hydro Punch dan Tidal Vortex. Ini damage-nya cukup lumayan besar guys. Tapi yang bikin dia istimewa itu sebenarnya bukan di sana sih. Yang bikin dia beda itu adalah skill ketiganya, yaitu Shifu Guidance-nya guys. Ini adalah skill yang unik untuk si Kung Pao ya. Kita akan bahas untuk dua kata yang paling penting guys, adalah whether deploy or not. Itu artinya apa guys? Nah, Kung Pao ini kalau kalian nggak pakai pun, kalian pakai di bangku cadangan doang, nah tetap aja guys, seluruh baris belakang tim kalian itu tetap dapat perlindungan dari crit skill damage reduction-nya ini. Nah, di video lama aku kan bilang ya kalau dia ini adalah anti burst tools yang biasanya sering diremehkan. Dan sekarang guys, setelah evolve jadi Kung Fury, kemampuannya dia ini jadi jauh lebih kuat. Oke, sekarang kita masuk ke bagian skill baru yang Kung Fury miliki guys. Ini bagian yang paling penting ya. Jadi setelah Kung Pao ini evolve ke Kung Fury, ada satu skill baru guys yang muncul, namanya adalah Way of Mastery. Aku akan bacain deskripsinya terlebih dahulu ya. Jadi untuk increase the effect of Shifu Guidance by 50%, also increase the damage of your initial backline water Palmon by 10%, even if Kung Fury is not deployed. Sekarang kita akan bedah satu persatu guys. Yang pertama adalah Shifu Guidance-nya itu naik 50%. Nah, kalau sebelumnya guys di Kung Pao itu cuman memberikan 20% rate skill damage reduction ke backline. Sekarang setelah evolve, efeknya itu naik menjadi 50%. Ya. Artinya damage reduction kalian itu meningkat menjadi 30%. Nah, kelihatannya sih ketambahan 30% doang ya guys ya. Tapi kalau kalian di saat mid late game, selisih 30% damage reduction itu bisa jadi perbedaan antara Palmon backline kalian untuk bertahan ataukah langsung tumbang karena kena rate skillnya dari lawan kalian guys. Lalu yang kedua adalah damage buff 10% ke water Palmon backline. Nah, ini yang baru ya dan tidak ada di versi non-evolve-nya. Jadi si Kung Fury sekarang guys itu bukan cuman melindungi backline doang, tapi dia juga bisa menguatkan damage pada Palmon yang elemennya water di bagian backline kalian guys. Dan sekali lagi ya guys ya, lihat kata-katanya guys di sini adalah even if Kung Fury is not deployed. Nah, artinya apa guys? Sekalipun kalian nggak pakai Kung Fury ini di bagian squad kalian cuma letakkan di bagian bangku cadangan doang guys ya. Nah, tetap aja guys, tim kalian itu tetap dapat dua bonus sekaligus, yaitu damage reduction sama damage buff untuk Palmon kalian yang memiliki elemen water. Nah, ini yang aku maksud tadi ya, kenapa sih evolve itu mengubah value-nya dari si Kung Pao ini, yang lebih tepatnya udah berevolusi ke Kung Fury guys, dan ini termasuk signifikan. Nah, sekarang kita akan bandingkan sebelum dan sesudah Kung Pao ini evolve. Sekarang biar lebih jelasnya aku akan rangkum perbedaannya.
untuk Kung Pao ini bentuk sebelum evolve-nya. Nah, Shifu Guidance-nya guys itu aktif bahkan kalian nggak deploy si Kung Pao ini. Nah, di bagian backline itu bisa mendapatkan 20% skill damage reduction selama 15 detik guys. Cuman sayangnya di sini si Kung Pao ini nggak bisa menambahkan buff damage ke Water Palmon kalian. Nah, sedangkan untuk Kung Fury ya, ini setelah evolve, Shifu Guidance-nya itu meningkat menjadi 50%. Plus, untuk backline Water Palmonnya itu bisa mendapatkan tambahan 10% damage guys. Jadi ada dua buff ini ya yang penting banget. Dan ini guys bisa aktif bahkan kalau Kung Fury ini nggak kalian deploy. Jadi intinya guys, Kung Fury sekarang ini tuh memiliki dua fungsi pasif sekaligus, defensif dan ofensif. Tanpa kalian harus mengisi slot line up di tempat squad kalian. Nah, ini adalah salah satu bentuk evolve Palmon yang menurutku sih paling efisien dari sisi value per slot yang aku lihat sejauh ini guys. Sekarang kita akan bahas apakah ini worth di evolve sekarang. Nah, ini pertanyaan yang penting ya, apakah Kung Pao ini worth untuk di evolve sekarang? Jawabannya sih tergantung dari akun kalian ya guys, kondisinya seperti apa. Tapi di sini aku akan kasih pertimbangan yang bisa aku sarankan buat teman-teman semuanya guys. Ini bisa jadi worth untuk di evolve jika kalian memiliki water team yang udah terbentuk ya. Karena untuk penambahan 10% buff damage ke teman-teman di Water Palmon kalian itu cukup kerasa guys, apalagi kalian fokusnya memang di squad yang isinya itu Palmon berelemen water. Nah, bisa juga buat teman-teman yang sering kesulitan nih kalau dalam battle ya, melawan lawan yang biasanya itu heavy reach skill gitu. Karena dengan penambahan 30% damage reduction itu terasa banget guys di mood-mood seperti ini. Nah, sedangkan buat teman-teman yang lebih baik menunggu dulu untuk evolve, yaitu kalau kalian belum memiliki Water Palmon di dalamnya squad kalian, apalagi di backline-nya ya. Semisal kalian masih pakai Earth sama Electricity, ataukah kalian menggunakan Fire sama Earth. Nah, ini aku rasa sih kalian belum butuh lah untuk kalian evolve di Kung Fury ini. Karena kalau kalian paksain pun bonus damage-nya itu juga nggak akan bakal terasa sih guys. Nah, sekarang kita akan bahas untuk komposisi tim yang terbaik dengan Kung Fury ini. Oke, ini bagian yang terakhir ya, untuk caranya gimana sih kita mengoptimalkan Kung Fury ini di dalam penempatannya squad kita. Nah, setup yang paling aku rekomendasiin ya guys, ini aku bagi menjadi dua bagian aja. Yang pertama adalah untuk teman-teman yang memang memiliki squad dengan isinya itu Palmon semuanya berisi water element. Nah, di sini aku lebih sarankan Kung Fury ini kalian tempatkan di bagian front up-nya aja, walaupun itu nggak harus ya. Tapi kalau kalian tempatkan di bagian front line, itu enaknya itu kalian bisa maksimalkan DPS-nya di bagian backline guys. Nah, di sini pentingnya Kung Fury ini bisa memberikan dua buff sekaligus ya, red skill damage reduction sama buff damage-nya guys. Nah, sedangkan tuh yang kedua ya, buat teman-teman yang memiliki squad memang isinya itu bukan water element full ya. Nah, aku lebih sarankan kalian jangan tempatkan di dalam squad itu guys ya. Karena kenapa? Karena Kung Fury pun juga tetap bisa memberikan buff tambahan, yaitu damage reduction-nya itu. Jadi tenang aja guys, kalau untuk Kung Fury memang itu dia itu bisa defensive support untuk semua squad kalian. Dan itulah value-nya yang unik untuk si Kung Pao ini guys. Dan kalau kalian ingin memanfaatkan value-nya yang memang penuh dan maksimal, ya kalian harus membangun tim water element. Jadi intinya guys, kalau di video lama aku pernah bilang kalau Kung Pao ini itu underrated anti burst tool. Nah, sekarang guys, setelah dia menjadi Kung Fury, dia naik level guys. Yang aku boleh bilang adalah dual purpose passive support. Ya, di sini dia bisa sebagai defensif sekaligus ofensif guys. Wow, ini unik banget sih, dan memang value-nya naik banget nih untuk si Kung Pao kali ini ya. Nah, ini salah satu bentuk evolution ya yang menurut aku sih guys itu paling worth untuk dikejar. Apalagi buat teman-teman yang memang memiliki squad itu isinya Palmon water element secara full. Aku rasa ini penting banget kalian evolve
ya. Dan buat teman-teman juga yang mungkin sering kewalahan menghadapi red skill dari lawan kalian pada saat kalian udah di mid atau late game guys. Jadi Kung Pao penting apa enggak? Coba kalian isikan aja di kolom komentar. Aku ingin tahu guys, apa sih menurut kalian untuk Kung Pao ini? Oh ya, buat teman-teman yang biasanya sering ingin tahu info atau update rutin tentang Pamon Survival atau game mobile strategi lainnya yang sejenis, kalian bisa subscribe dan share ke teman-teman kalian semuanya, dan jangan lupa kalian bunyikan notifikasinya biar kalian gak ketinggalan update infonya guys. Oke, sekian dulu guys untuk percobaan kali ini, dan kita akan berjumpa kembali di video berikutnya.